Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga kita tansah sami ngujahaken rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kita sedaya. Alhamdulillah wonten ing sonten menika kita tasih pun paringi nikmat kasarasan, kesempatan langkung-langkung nikmat ingkang ageng nggih menika nikmat iman dan Islam dumateng kita sedaya. Jamaah ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu. Bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun menehi wewarah dumateng kita sedaya supados kita menika berlindung saking petang perkawis. Ingkang doa menika kita waos saderengipun kita salam, sesampunipun kita ngucapaken kalimat tasyahud akhir, lajeng kita maos doa punika. Napa doanipun ma'asyiral muslimin? Nabi Muhammad SAW rikala piyambakipun badhe salam donga dumateng Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, kaula nyuwun dumateng panjenengan supados dipun tebihaken saking azab jahannam nika ingkang sepindah. Wa min adzabil qabr, lan saking azab siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, lan saking fitnaipun ujian kehidupan lan kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, lan saking kejahatan fitnaipun al-masihid dajjal inggih menika dajjal. Bapak Ibu, menika doa nggih Pak Bu. Doa ingkang masyaallah, doa ingkang ageng sanget sehingga kita dipun sunaken supados maos doa punika. Sepindah wau kita berlindung saking azab neraka jahannam. Bapak Ibu, sehingga dipun ngendikaken di Nabi Muhammad SAW, idza tasyahada ahadukum falyasta'in billah min arba. Apabila kalian sedang tasyahud akhir sebelum salam, hendaklah kalian berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dengan 4 perkara tadi. Berlindung dari azabnya neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnahnya kehidupan dan kematian, dan dari fitnahnya ad-dajjal. Hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim. Bapak Ibu, sampun apal dereng, Pak? Sebagian sampun nggih, masyaallah. Nah, menika sunnah, artinya dianjurkan kita berlindung sama Allah Subhanahu wa taala dari 4 fitnah yang luar biasa. Dari kita berlindung pertama dari neraka jahanam. Siksanipun neraka jahanam, ma'asyiral muslimin. Terus yang muslim nika piyambakipun tansah nyuwun dumateng Allah supados dipun tebihaken saking siksanipun neraka jahanam. Bapak Ibu, neraka jahanam neraka ingkang masyaallah, neraka ingkang luar biasa siksanipun, ngantos neraka ingkang paling ringan menika, siksa ingkang paling ringan menika siksanipun sinten? Abu Thalib, pamanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
itulah siksa yang paling ringan ingkang pun alami dening Abu Thalib pamanipun Nabi. Ingkang piyambakipun pikantuk syafaatipun Nabi. Seandainya bukan syafaat Nabi, maka Abu Thalib itu berada di neraka jahanam yang paling dasar. Napa siksanipun Abu Thalib nika? Abu Thalib nika dipun siksa dening Allah dlamaanipun apa? Muk ngidak geni neraka sirahipun umum. Masyaallah. Nika Abu Thalib nggih, Bu. Seorang pamanipun Nabi, piyambakipun pamanipun Nabi. Nggih, mboten pikantuk hidayah. Hidayah Islam nika pamanipun Nabi Muhammad sallallahu dados pamanipun Nabi ingkang bela dakwahipun Nabi, ingkang nganggep Nabi menika tiyang ingkang dipun tresnani saestu. Bilih Muhammad Nabi Muhammad pun anggap kados anakipun piyambak. Ning ewadine Abu Thalib nika mboten pikantuk hidayah wonten ing dalam Islam, piyambakipun pecah tesih nyembah brahala. Lah iki Bapak sedaya. Terus menawi kita sedaya kok alhamdulillah pikantuk hidayah Islam, monggo kita tansah uri-uri nggih Pak Bu. Nggih tansah kita uri-uri nggih salah setunggalipun kanthi kita selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah niki siksanipun Allah dumateng Abu Thalib niku siksa ingkang paling ringan. Bapak Ibu ingkang dipun Allah Subhanahu wa taala. Tetes ma'asyiral muslimin, at-ta'awud min adzabi jahannam, berlindung saking siksanipun neraka jahanam nika, azab ingkang kekal menika, monggo kita tansah nyuwun dumateng Allah nika termasuk siksa ingkang luar biasa. Kados Allah ngendikaken walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Terus yang ingkang mukmin nika nggih Pak Bu, tiyang ingkang piyambakipun tansah nggih ngendikaken donga dumateng Allah, Rabbana ya Allah, hendaknya Engkau palingkan kami dari azabnya neraka jahanam. Inna adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azab neraka jahanam itulah kekal. Masyaallah muslimin. Kesimpulan apa? Azab neraka jahanam adalah azab yang sangat luar biasa, membinasakan. Nggih. Sehingga seorang yang dia dimasukkan dalam neraka jahanam, dia mendapatkan kerugian yang besar. Napa artosipun hidup nggih Pak? Yen jenengan bondonipun kathah wonten donya, jabatanipun inggil, gadai kekuasaan ingkang inggil, gadai harta benda ingkang kuatah. Tapi kalau nanti kita di akhirat tidak selamat dari neraka jahanam, itu sia-sia apa yang kita usahakan di dunia kita. Maka ma'asyiral muslimin, hendaknya kita semuanya berlindung dari azab neraka jahanam ini ki. Niko kang sepindah Bapak sedaya. Berlindung saking azab neraka jahanam. Lajeng ingkang nur kalih at-ta'awud min adzabil qabr, yaitu kita berlindung saking azabnya kubur, yaitu tempat pertama kali yang nanti kita singgah di alam barzah. Ya. Ingkang nomor kali. Masyaallah muslimin, jamaah sedaya. Kita diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadu billah min adabil qabr. Kata Nabi, hendaklah kalian berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya kubur. Wa ta'awwadu billah min adabil qabr. Ya, dan hendaklah kalian berlindung pada Allah dari azab kubur. Nabi mengulang-ulang doanya, memerintahkan kepada kita untuk berlindung dari azabnya kubur. Bapak-bapak, Ibu. Ya. Sehingga tatkala kita nanti masuk di liang lahat, akan datang dua malaikat yang menanyakan kepada kita, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Wama nabiyuka, siapa nabimu? Wama dinuka, apa agamamu? Maka seorang muslim, dia akan mendapatkan, dia akan bisa menjawab, Rabbi Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Agama saya adalah agama Islam.
Kemudian Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau dia bisa menjawab pertanyaan ini, maka dia akan selamat dari azab kubur. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini, dia mengatakan la adri, la adri. Orang mengatakan demikian, saya katakan demikian. Akhirnya dia akan mendapatkan ingkang pun wasani, orang itu akan digodoh rujak puluh sampai ceritanya itu terdengar seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Ma'asyiral muslimin. Sehingga Bapak sedaya, hendaknya kita hati-hati nggih Pak Bu saking azab kubur. Was pindah kita berlindung saking siksanipun geni neraka jahanam, ingkang kalih kita berlindung saking azab kubur. Kita selalu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tatkala dia melewati dua kuburan. Ya, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melewati dua kuburan. Yang Nabi Muhammad sallallahu mengatakan bahwasanya penghuni dua kubur ini dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya tidaklah disiksa dalam urusan yang besar. Kenapa disiksa ma'asyiral muslimin? Nabi mengetahui diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tatkala Nabi melewati dua kuburan, Nabi mengatakan bahwasanya dua orang yang ada dulu dalam kuburan ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia diazab dalam suatu hal yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah orang yang la yastatiru 'anil baul, artinya orang yang tidak cebok, nggih, tidak tanazzuh, tidak wawik rikala piyambakipun buang air kecil. Nyun sewu Bu. Sehingga ini bisa menjadi kenyataan ya Pak Bu. Hadis Nabi Muhammad SAW ini saged dados pelajaran dumateng kita sedaya bahwasanya kita dapati ada sebagian tiang yang mereka tatkala mereka kencing di jalan, pertama tidak menjaga adab. Ya, tidak menjaga adab etika tatkala dia kencing. Yang kedua, dia tidak tanazzuh, tidak bersuci. Masya Allah. Nggih, wonten nggih tiyang ingkang napa piyambakipun pipis wonten dalan, nggih mepet uwit, nyun sewu. Ya, padahal ten mriku wonten masjid, wonten musala, wonten istilahipun nggih tempat kagem tanazzuh, ananging napa tiyang wau rikala pipis piyambakipun napa boten bersembunyi, artinya boten wonten toilet, boten pados nggih kolah ten masjid, akhirnya dia apa pipis wonten pinggir dalan. Nah, ini diantaranya mungkin ma'asyiral muslimin apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak tanazzuh, tidak bersuci tatkala dia buang air kecil, maka mereka besok di akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diberikan azab kubur. Yang kalih napa? Orang yang berjalan dengan namimah, adu domba, tumbak cucuan kan nggih. Menukil suatu ucapan, dinukil kepada ucapan orang lain supaya menimbulkan permusuhan. Inilah yang dikatakan dengan adu domba. Maka dua orang niki nggih Pak Bu, orang yang pertama dia tidak bersuci tatkala dia kencing. Yang kedua orang yang berjalan dengan namimah, adu domba, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Maka kata Nabi, ta'awadzu billah min adzabil qabr. Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari azab kubur. Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ini menunjukkan nawababu di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam menyuruh kita untuk kita itu selalu toharoh. Sehingga toharoh ini salah satu syarat tatkala dia mau sholat, maka dia wajib toharoh. Sehingga kalau ada orang yang sholat dirinya najis, maka dia sholatnya tidak sah. Salah satu syarat sahnya sholat adalah dengan dia melakukan toharoh, bersuci atau berwudu. Bapak-bapak, ibu. Yang kedua, Islam larang kita untuk kita selalu menjaga lisan kita. Artinya Islam jangan sampai kita itu menjadi orang yang istilahnya pun mengadu domba, provokasi ngoten nggih. Maka diantaranya juga termasuk ucapan yang menyebabkan pertikaian, menyebabkan permusuhan antara
ya muslim satu dengan muslim yang lainnya, jangan-jangan orang yang demikian itu dikategorikan orang yang dia mengadu domba. Saat ini gampil nggih Pak Bu. Yang ku badhe ngadu domba niku gampang saestu. Nggih, ucapane Ustadz Fulan dinukil, dipotong, langsung dipun goreng, lajeng dipun du kali Ustadz Fulan. Lah niki ma'asyiral muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Artinya kita berlindung dari hal itu semuanya. Artinya kita minta sama Allah untuk kita selalu menjaga lisan kita, artinya menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan kita, supaya jangan sampai lisan kita itu menyebabkan mendolimi tiang sanes, termasuk nagiwau perkara adu domba. Dan saat ini wasilah untuk adu domba niku gambil saestu nggih mboten Pak? Masya Allah. Ini sikap seorang muslim. Nggih. Lajeng Bapak Ibu sedaya ingkang nomor 3 yaitu at-ta'awud min fitnatil mahya wa mamati. Artinya kita minta sama Allah dari fitnahnya hidup, ya, fitnahnya hidup dan kematian. Napa niku ma'asyiral muslimin? Apa yang dimaksud dengan fitnahnya hidup? Yaitu setiap fitnah, ujian bagi setiap manusia di dalam kehidupannya di dunia yang menyibukkan dia, menjauhkan dia dari taat kepada Allah. Niki jenenge fitnah pun hidup ngoten nggih. Nyun sewu. Apapun sesuatu yang menyebabkan kita itu hidup di dunia, yang menyebabkan kita jauh dari Allah, yen jenengan pados rezeki ning lali kalih Gusti Allah, niku jenenge fitnah, kena fitnah pun dunia. Yang Rasulullah mengatakan fattaqud dunya, hendaklah kalian hati-hati dengan fitnahnya dunia, fitnahnya dunia dan wanita. Artinya hendaklah kalian hati-hati dengan fitnahnya harta. Bapak-bapak Ibu sedaya, di antara fitnah niku napa Bapak Bu? Yaitu di antaranya orang yang terfitnah di saat hidupnya dia jauh dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mencari harta, justru hartanya itu menjauhkan kepada Allah, artinya hartanya tidak berkah. Sehingga lalai menjalankan ketaatan, meninggalkan sholat jamaah di masjid, lalai ngaji, lalai infak, lalai sedekah dan lain sebagainya. Maka inilah yang dinamakan dengan fitnahnya kehidupan. Ya. Sehingga diantaranya nawa fitnahnya hidup niku nawa fitnahnya syahwat. Nyesel Pak Bu. Syahwat kita semuanya kan diberikan syahwat kata nggih. Syahwat kepada harta. Maka setiap orang cinta terhadap harta. Gimana? Setiap orang cinta terhadap harta, maka dikatakan Allah wa tuhibbunal mala hubban jamma. Artinya kalian wahai manusia itu, kalian tuh ditakdirkan, fitrahkan itu cinta terhadap harta dengan betul-betul cinta. Sehingga wonten yang ingkang berbuat dolim, mendolimi saudaranya, mengambil hak saudaranya, baik dengan cara merampok, baik dengan cara korupsi, bahkan diantaranya mengambil hak orang lain, menyerobot tanah orang lain, atau bahkan di dalam para ulama itu menyebutkan diantara mendolimi orang lain adalah orang yang dia mengambil haknya saudaranya. Nyesel nggih, dalam pembagian waris nggih. Yang seharusnya saudaranya mendapatkan 2 kali lipat, karena dia merasa serakah, maka dia diambil hak saudaranya. Dia mengambil yang itu bukan haknya. Maka ini termasuk juga fitnahnya harta. Ya, maka hati-hati Bapak Ibu. Nabi sudah mewanti-wanti kepada kita semuanya, ya, inna likulli ummati fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umatku ada ujian, dan ujian yang menimpa kepada umatku adalah masalah harta. Sehingga dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kadang hati ini condong kepada harta, kadang hati condong kepada jabatan, kadang hati ini condong kepada kendaraan, kadang hati ini condong kepada
rumah yang bagus. Inilah yang dinamakan dengan fitnah syahwat. Syahwat terhadap harta. Apakah enggak boleh? Boleh, angsal ngeten nggih Pak Bu. Boleh kita mencari harta, boleh senang dengan kendaraan yang bagus, boleh dengan jabatan, boleh dengan kendaraan, pakaian, rumah, tapi dengan cara ingkang halal. Sehingga fitnah harta itu termasuk meliputi fitnah ya kepada jabatan, kepada kendaraan, kepada rumah, kepada pakaian. Itu diantara fitnah-fitnahnya dunia. Ya, maka kita berlindung dari fitnahnya dunia. Sehingga ma'asyiral muslimin, sehingga tatkala kita melihat fenomena banyak orang yang merebutan jabatan nyun sewu nggih, ada orang yang ambisi terhadap jabatan, misalnya dia akhirnya mendolimi saudaranya. Ya, dengan segala caranya. Nah, ini adalah syahwat terhadap harta. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antaranya juga adalah syahwat terhadap wanita. Fitnah terhadap wanita. Ini juga ujian bagi para laki-laki. Maka kata Nabi, "Ma taraktu ba'di fitnatan addaru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan ujian yang paling berat bagi laki-laki itu adalah ujian terhadap fitnahnya wanita. Bapak-bapak, ibu, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya juga apa? Keledatan yang sifatnya dunia nggih, kemegahan, kendaraan, kemudian rumah, jabatan, atau sesuatu yang artinya gaya hidup di dunia. Itu adalah fitnah. Artinya syahwat ini memang diciptakan untuk kita itu senang dunia, ma'asyiral muslimin. Tapi tentunya seorang muslim dia jadikan nggih nyun sewu nggih Pak Bu, hendaknya seorang muslim itu menjadikan dunia itu jangan diletakkan di hati. Ya. Letakkanlah dunia itu di tangan kita. Artinya ma'asyiral muslimin, dunia niku kan titipan ngoten nggih. Suatu saat kalau Allah ambil, ya silahkan ya Allah. Coba Pak Bu. Menawi kita pirsa Pak Bu, saudara-saudara kita ingkang piyambakipun kena bencana banjir wonten Aceh lan Sumatera. Gitu? Dia kehilangan rumah, dia kehilangan mungkin sanak keluarganya, dia kehilangan anaknya, istrinya, orang tuanya. Ini termasuk ujian. Maka seorang yang tatkala dia kehilangan rumah, ngoten nggih. Coba Bapak, rumah yang dia bangun bertahun-tahun akhirnya ludes kena banjir, hilang. Sehingga seorang muslim tatkala dia letakkan dunia itu di tangannya, maka walaupun dia kehilangan rumah, dia tetap bersandar sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang meletakkan dunia itu di hatinya, ngoten nggih Pak Bu. Kalau dia meletakkan dunia itu di hatinya, terkena musibah sedikit pun akhirnya dia stres. Karena apa? Begitu cintanya terhadap harta, sehingga dia tatkala kehilangan dunia, ngoten, maka hatinya akan galuh, hatinya akan gundah gulana. Bahkan ada orang yang dia stres, bahkan sampai owah kincir gara-gara masalah harta. Sehingga ada sebagian orang yang dia terfitnah harta sampai gila nggih karena goro-goro masalah bondo ngoten nggih. Inilah dikatakan dengan syahwat ya al-madiyah, nggih, harta dunia. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antaranya juga fitnah syubhat. Napa niku fitnah syubhat niku? Adalah fitnah di dalam masalah akidah misalnya. Di dalam masalah fitnah agama. Yang saya Pak Bu. Syubhat. Sehingga orang yang agamanya baik, maka kita minta sama Allah, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, berikanlah saya pemahaman yang baik bagi agama saya, yang agama itu bisa menjadi penjaga. Pak Bu. Sehingga orang yang dia terkena fitnahnya syubhat, sehingga dia punya anggapan, misalnya pun yang gak ada anggapan nyenyuwun dumateng sanesipun Allah nika angsal niki fitnah mboten. Berdoa sama Allah itu boleh ngoten nggih. Nyuwun dumateng wit ringin tu oleh
Muk carane wae beda kan tujuane marang Gusti Allah ngoten nggih. Tapi dhewe lewat misalipun nyuwun dhumateng kuburanipun tiyang ingkang saleh, tujuanku njaluk karo Gusti Allah. Nah, niki bahaya Pak Bustoyo. Maka banyak orang yang berdoa misalnya lewat kuburan, artinya dia nyun sewu meminta kepada wali, kepada penghuni kubur supaya nawa dibebaskan dari kesusahan, dimudahkan dari rezeki. Nah, niki ngatos-atos Bapak Wisaya. Inilah diantara fitnah akidah. Sehingga Bapak-bapak Ibu sedaya, akidah niki penting. Sehingga menawi kita belajar Islam, kalau kita sudah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah dumateng kula dumateng panjenengan kula manembah dan dumateng panjenengan nasta'in minta tolong ngoten nggih, maka akidah kita harus kuat. Coba Ibu. Kenapa orang-orang musyrikin zaman dahulu dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Nyesawu. Orang-orang musyrikin zaman dahulu itu faham tentang makna la ilaha illallah. Tatkala Nabi berdakwah, ya mengajak kaum musyrikin Quraisy yang mereka menyembah berhala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa kata mereka? Wa Muhammad aj'ala alihatan ilahan wahidan in hada illa syai'un ujab. Wa Muhammad, apakah kau kumpulkan kami semuanya ini pada satu tempat ini hanya dalam rangka untuk menyembah Tuhanmu yang satu? Nggih nyuwun sewu nggih Pak Bu. Terus zaman riyin niku ceritanipun orang-orang musyrikin zaman Makkah riyin tatkala Nabi diutus menjadi rasul, ya tatkala Nabi sebelum Nabi diutus menjadi rasul, kebiasaan mereka adalah penyembah berhala. Mereka adalah menyembah patung-patung, Lata, Uzza dan lain sebagainya. Mereka adalah menyembah para berhala-berhala. Sehingga tatkala datang Nabi Muhammad yang dia mendapatkan wahyu untuk mengajak kepada kalimat tauhid, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata mereka, "Wahai Muhammad, apakah kau ingin mengajak kami untuk menjadikan ilah yang satu? In hada illa syai'un ujab." Ini adalah sesuatu yang mengherankan. Nah, ini namanya fitnah di dalam masalah akidah. Maka kita harus hati-hati Pak Bu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya akidah kita menjadi dini Allah. Nggih. Sehingga kalau orang terfitnah juga misalnya pun mengatakan nggih, semua agama adalah sama, cuma jalannya yang beda-beda. Nah, ini juga harus diwaspadai. Nah, inilah diantara fitnah tentang masalah akidah. Dan juga ma'asyiral muslimin, seperti kesesatan di dalam pemahaman pemikiran. Contohnya pun apa Pak Bu? Nggih, pemahaman-pemahaman ingkang nyeleneh. Nggih, bahwa ada yang mengatakan bahwasanya nawa niku enggak perlu kita itu beragama misalnya pun. Ya. Ada aliran ateis, enggak perlu kita Tuhan, enggak perlu kita menyembah, enggak perlu kita punya agama dan lain sebagainya. Atau misalnya kita jatuh ke dalam yang dikatakan oleh para ulama, jatuh dalam perbuatan ibadah yang tidak ada tuntunannya oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya terjatuh di dalam hal yang dinamakan dengan bid'ah, yaitu sesuatu yang tidak ada tuntunannya, lalu kita beribadah tidak sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ma'asyiral muslimin, kita diperintahkan kepada Allah at-ta'awud min fitnatil mahya wa mamat. Artinya kita berlindung dari ujian kehidupan dan ujian kematian. Dan kita berlindung kepada Allah supaya dimudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin ingkang dipunparingi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranipun fitnah kematian napa Bu? Fitnah kematian adalah fitnah meliputi berlindung sama Allah Subhanahu wa taala dari su'il khatimah. Ya. Su'il khatimah.
Kita minta sama Allah nggih Pak Bu, supaya apa? Akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang dalam kondisi sakaratul maut, dia ada tanda-tanda kematian itu kan sunaipun, maka Nabi mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Menawi kita pirsa tiyang ingkang badhe tilar donya menika dipun sunahaken kita talqin, kita bisiki dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kanthi pangajab nggih Bapak Ibu sedaya, mangkana akhiru kalami la ilallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat ini dengan harapan dia akan masuk surga. Walaupun sebelumnya dia belum sholat, walaupun belum ibadah sama Allah, tapi dengan harapan di akhir hayatnya, selama nyawa belum di kerongkongan, selama matahari belum terbit dari arah barat, kita talqin, kemudian dia mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insyaallah piyambakipun mlebu swarga. Inilah yang dikatakan al-amalu bil khawatim. Amal itu dihitung dari akhirnya. Sehingga Bapak Ibu sedaya, tatkala orang yang datang sakaratul maut, tanda-tanda kematian, syaitan datang kepada dia, ya, yang syaitan ini mengajak dalam bentuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia, atau mungkin ibunya, atau mungkin suaminya, mungkin syaitan datang dalam bentuk nawa niki orang-orang yang dia cintai. Kemudian apa? Dia mengatakan ayo masuk agama Yahudi, ayo masuk agama Nasrani. Itu ujian dipun tiyang ingkang badhe sakaratul maut. Maka kita minta sama Allah dengan doa ini Bapak Ibu sedaya, inilah doa yang artinya kita berlindung dari fitnahnya kematian. Siapa yang bisa menjamin kita? Tatkala misalnya datang syaitan yang di saat kita sakit keras, di saat tanda-tanda kematian datang syaitan dan bentuk orang yang kita cintai, dan dia mengajak kita ayo masuk Nasrani, ayo masuk Kristen, ayo masuk Katolik. Itu yang akan menjadikan Anda selamat di saat kita lelah, di saat kita sakit luar biasa, kemudian datang demikian. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita akhir hayat kita mati di atas kekufuran. Na'udzubillah. Maka inilah yang dikatakan kita berlindung dari fitnahnya kematian. Bapak Ibu sekalian, maka di antaranya kata para ulama, man syaba syaba alaihi, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, siapa yang masa mudanya di dalam kebaikan, maka nanti di hari tuanya pun akan tumbuh dalam kebaikan. Maka di antaranya doa juga tatkala kita berlindung sama Allah, ya Allah jagalah kami di saat masa tua ingkang awon. Artinya di antaranya Allah menjaga akal kita, Allah menjaga fisik kita, jangan sampai di masa tua kita jatuh ke dalam kepikunan, kita jatuh dalam artinya sakit yang menyebabkan merepotkan orang lain. Kita minta sama Allah supaya tidak berikan penyakit pikun kepada kita. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah fungsinya doa niki. Maka hendaknya kita selalu ucapkan nggih Bapak Bu, sebelum kita salam kita berdoa dari 4 ini. Ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, nanti tatkala datang kematian, maka akan muncul niku syaitan dalam bentuk orang-orang yang kita cintai untuk menyesatkan orang yang diajak tadi. Itu padahal syaitan. Maka Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita juga yakin janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bagi orang yang mau mengamalkan agamanya. Minta sama Allah
Apa janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yusabbit, ketetapan bagi orang-orang yang beriman, bil qawli sabit, dengan ucapan yang tetap baik di dunia maupun di akhirat. Wa yudillullahu adh-dhalimin, Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'allahu man yasha, dan Allah mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Bapak Ibu saya, yen jenengan cinta terhadap masjid, senang zikir, senang maos Al-Qur'an, senang dengan thalabul ilmi, ngaji. Nggih, ngaji nggih Pak Bu. Maka fungsinipun ngaji niku kan ternyata dipun terangaken dening Pak Ustadz, artinya kita disuruh berlindung dari fitnah kematian, supaya apa? Di saat akhir hayat kita semuanya nanti kita bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan ini Allah akan teguhkan bagi mereka yang di masa hidupnya senang iman kepada Allah dan mau beramal soleh. Coba Ibu, kalau ada hadis yang mengatakan bahwasanya nanti akan ada 7 golongan yang dia selalu mendapatkan naungan Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu laki-laki atau seseorang yang hatinya itu cinta kepada masjid. Artinya cintanya kepada masjid itu cinta kebaikan, nggih salat jamaah, nggih ngaji wonten masjid, nggih zikir wonten masjid. Ini di antara samangke dia akan mendapatkan al-qaulu sabit fil hayati dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Sehingga seorang yang membiasakan di masa hidupnya dia melakukan kebaikan dengan zikir, dengan qiraatul Quran, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan qaulu sabit, artinya di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ning tujuane syaratnya al imanu billah wa amalus saleh, orang yang iman kepada Allah dan dia mau mengamalkan ilmunya. Ngoten nggih. Maka di antara bentuk kita mencari al-qaulu sabit, datangnya kita ke masjid at-taubah niki dalam rangka kita nggih mengamalkan iman kepada Allah dan amal soleh, dengan harapan nanti di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ingkang terakhir Pak Bu, yang keempat adalah berlindung kepada Allah dari fitnah ad-dajjal, at-ta'awud min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung pada Allah dari fitnahnya dajjal, dan inilah sebesar-besar fitnah yang akan menimpa manusia. Siapa dajjal nih Pak? Dajjal adalah dia seorang laki-laki al-kadzab, yang Allah berikan kemampuan yang luar biasa. Itulah dajjal. Seorang laki-laki yang akhir zaman akan muncul, yang dia mengaku sebagai sinten? Awalnya dia mengaku sebagai nabi, akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Dan dia ma'asyiral muslimin, dajjal niku luar biasa. Maka kita berlindung pada Allah dari fitnahnya dajjal. Yang dajjal itu Allah berikan kemampuan yang luar biasa, bisa menghidupkan orang yang mati, sakit, bisa menghijaukan
tanah yang kering kerontang, sakit. Bisa membalikkan yang tadinya hijau dados kering kerontang, sakit. Maka kita minta sama Allah, ya, bahkan disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya seluruh para nabi itu mengingatkan umatnya untuk kita berlindung dari fitnahnya Dajjal. Ya, seorang laki-laki yang buta sebelah, ya matanya satu, yang matanya menonjol kados anggur, ya piyai ini pun pendek, lemu, kalau berjalan seperti nawa, ya sikilipun tapi Allah berikan dia kemampuan yang luar biasa, ya kemampuan yang luar biasa dari Dajjal ini. Yang mana ma'asyiral muslimin, para Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Muhammad SAW dan itu memperingatkan kepada para sahabatnya dari fitnahnya Dajjal ini. Bahkan seluruh Nabi, ya Pak Bu, beliau seluruh para Nabi, ya mengingatkan dari fitnahnya Dajjal ini. Bapak-bapak, ibu ingkang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa diantaranya fitnah Dajjal nih gue bawa? Dia adalah sosok yang akan muncul menjelang hari kiamat, yang mana ini ujian bagi manusia. Bahkan kita berlindung supaya jangan sampai nanti kita ketemu Dajjal ngoten nggih. Karena kita akan nggak kuat, apalagi ibu-ibu ngoten nggih. Ketemu Dajjal habis ngoten. Kowe njaluk apa? Mas-masan, disulap langsung dados. Ya. Karena bisa menghijaukan suatu daerah, atau bahkan yang tadinya kering jadi hijau, atau yang tadinya hijau jadi kering. Padahal Dajjal niku Pak Bu, fisikipun apa? Matanipun buta sebelah. Ya, satunya matanya buta seperti anggur yang menonjol. Kemudian di bathukipun wonten jidatipun kok tertulis kalimat kafaro, kalimat kafir, yang itu akan bisa dibaca oleh setiap muslim, baik dia bisa membaca atau tidak bisa membaca. Coba ini Dajjal niku rambutipun keriting, ya, dia seorang pemuda, kulitipun putih kemerah-merahan, berdahi nggih lebar, awakipun lemah utawi gemuk. Dajjal nika mandul, tidak punya anak. Ning hebatipun apa? Dia diberikan kemampuan yang luar biasa. Seluruh tukang sihir itu enggak akan mampu menandingi sihirnya Dajjal. Bahkan Fir'aun yang dia mengaku dirinya sebagai Tuhan kalah kali Dajjal. Fir'aun ini nggak ada kekuasaan tok, dia memiliki tukang sihir. Tapi kalau Dajjal bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyuburkan suatu daerah yang tadinya kering, atau misalnya kados tsunami utawi wonten Aceh porak-poranda dilewati Dajjal niku saged dados ijo melih. Kewane lemu-lemu nggih, wonten napa nggih, kalau sapi perah nggih wonten susunipun ingkang kuatah, bisa memberikan manfaat. Artinya wa'asun muslimin, Dajjal adalah suatu fitnah yang luar biasa. Fitnah harta, ya, fitnah kekuasaan, ya ini diantara fitnahnya Dajjal. Sehingga orang yang walaupun dia banyak kekurangannya, kalau dia ketemu Dajjal pasti dia tidak akan bisa selamat. Ya. Napa fitnahipun Dajjal menika? Dikatakan diantaranya bahwasanya sepindah Dajjal itu dia mengaku sebagai Tuhan, yang dia nanti akan keluar di akhir zaman, yang Tuhan yang mengaku akan membawa keselamatan. Kemudian dia menyeru manusia untuk menyembahnya. Lajeng piyambakipun membawa surga dan neraka yang palsu. Nggih.
Lajeng Pak, dia bisa menguasai sumber daya alam. Niku Dajjal. Bisa menurunkan hujan, coba Pak. Lajeng apa? Menumbuhkan tumbuhan. Delok to niki? Masyaallah. Bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tumbuhan. Geraknya sangat cepat. Bahkan dia itu cuma walaupun 40 hari dia bisa bergerak dari ujung barat sampai timur dunia, dilalui semuanya. Masya Allah. Yang mana ma'asyiral muslimin, di antaranya juga Dajjal tadi sakit menghidupkan seorang yang meninggal dunia, mati. Sehingga Dajjal itu dikisahkan gitu Pak, kalau ada misalnya orang yang meninggal dunia, ya dia menunjukkan kekuatannya, maka akan dia hidupkan. Bahkan misalnya saudara kita yang sudah meninggal dunia, baik mungkin ayah kita, ibu kita, saudara kita, istri kita yang sudah meninggal dunia, kakek buyut kita, bahkan semua ahli waris kita itu dia meninggal dunia, bisa dihidupkan kembali oleh Dajjal, Masya Allah. Yang mana syaitan itu menyerupai, ya, dihidupkan oleh Dajjal, yang dari syaitan yang menyerupai nenek kita, ibu kita, kakek kita, dan saudara-saudara kita, sehingga berkumpul masyarakat muslimin. Ini menunjukkan, untuk dia menunjukkan kesaktiannya. Kemudian dia katakan kepada umat manusia, apakah kalian tidak percaya kalau saya ini adalah Tuhan? Maka semua manusia akan percaya. Iya, kamu percaya, kami percaya bahwasanya kamu adalah Tuhan. Ngoten nggih? Masya Allah. Sehingga tatkala misalnya masuk dari satu daerah nggih Pak Bu, apalagi misalnya dia masuk daerah yang kering kerontang, nggih, misalnya pun yang daerah itu terkena bencana alam sampai porak-poranda, atau misalnya daerah yang waktu itu dia itu tandus, ya, pantun dipangan tikus telas ngono nggih. Lalu datang Dajjal, kamu minta apa? Ya Dajjal, saya minta ya supaya menumbuhkan padi saya supaya hijau kembali dan tumbuh sakit panen luar biasa. Bisa. Para ibu minta apa? Minta emas-emasan, bisa. Minta apa saja bisa. Masya Allah. Iki Dajjal nggih. Kesaktiannya luar biasa. Tapi semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah Dajjal. Sehingga orang yang ketemu Dajjal, dia tidak akan selamat. Maka kita diperintahkan nanti tatkala kita berlindung sama Allah, jauhi, artinya jauh, dan kita minta sama Allah jangan sampai kita ketemu Dajjal di akhir hayat kita. Artinya jangan sampai kita minta sama Allah, jangan sampai nanti kita ketemu Dajjal, karena kita nggak akan kuat menghadapi Dajjal. Bahkan para nabi dan rasul ya mengingatkan kepada kita semuanya dari fitnahnya Dajjal. Sehingga walaupun dia memiliki banyak kekurangan, tapi dia mengaku Tuhan. Bahkan orang-orang yang tidak ada imannya, dia akan ketut kalih niku wau Dajjal niku wau. Walaupun dia butanya matanya buta sebelah, ini menunjukkan Dajjal itu adalah punya kekurangan. Padahal Allah laisa bi'awar, Allah itu tidak buta. Tapi manusia saking tertegun dengan hebatan Dajjal, maka dia akan ikut dengan Dajjal. Sehingga Bapak Ibu saya monggo Pak Bu, tujuanipun kita ngaji Pak, maka mintalah doa ini di sebelum kita salam, berdoa dengan 4 ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnati masihid Dajjal. Hendaknya dibaca terus, nggih. Kita berlindung dari neraka jahanam, kita berlindung dari azab kubur, kita berlindung dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Yang terakhir kita fitnah yang paling dahsyat adalah fitnahnya Dajjal. Sehingga nanti Dajjal itu tidak bisa masuk kota Mekah dan Madinah, karena kota Mekah dan Madinah itu dijaga oleh para malaikat. Dan walaupun kekuasaannya Dajjal itu di bumi hanya 40 hari, tapi Masya Allah pengaruhnya luar biasa. Karena waktu itu satu harinya seperti 1 tahun.
kemudian satu harinya seperti 1 bulan, kemudian satu harinya seperti 1 minggu, kemudian tersisa hari-harinya seperti hari biasa. Ya, walaupun 40 hari dia bisa menjelajah bumi dari arah ujung barat sampai arah ujung timur. Walaupun dia cacat fisiknya, tapi dia Allah berikan kemampuan yang luar biasa. Sehingga disebutkan dalam satu riwayat, ya, tatkala ada seorang pemuda, ya, yang menentang dia, kemudian di situ banyak kaum muslimin, banyak orang yang menyaksikan yang pemuda ini dia menentang Dajjal, kemudian pemuda ini dibelah menjadi 2, terbelah menjadi 2. Kemudian apa? Dihidupkan kembali. Bisa. Ya. Kemudian dikatakan, apakah kau percaya bahwasanya saya ini Dajjal? Maka dijawab oleh pemuda ini, maka dengan ini saya yakin bahwasanya engkau adalah Dajjal laknatullah. Ngoten nggih Bapak saya, artinya niki berlindung saking fitnahnya Dajjal, ya, supaya kita nanti jangan sampai terkena fitnahnya Dajjal. Mekaten Bapak saya sampun nisa, mugi manfaat. Aqul qouli hadza subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.